Tuhan, haleluya. Saat ini kita mau masuk dalam ibadah kita. Kita siapkan hati kita. Saat ini Bapa, kami naikkan syukur kami Tuhan. Kami naikkan sembah kami hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau Allah yang layak terima pujian dari kami Bapa. Kau Allah yang layak terima sembah kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau kami puja, Kau kami sembah. Terima kasih Tuhan. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji Yesus. Kami puja, Kau kami sembah. Kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji berikan Kamu. Sembah dan puji berikan Kamu. Sembah dan puji berikan Kamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji berikan Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji. Haleluya Tuhan. Biarlah kami dari tempat ini menyenangkan hati-Mu Tuhan. Berikan Kamu. Sembah dan puji berikan Kamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhanku adalah Raja. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang hidup, Kau layak terima sembah. Kau satu-satunya harapan kami. Hosana bagimu, hosana bagimu Tuhan. Kami
kami yakini Engkau hadir di tempat ini, hadir di tengah-tengah kami, mendengarkan setiap keluh kesah kami. Biarlah setiap pujian dan penyembahan kami boleh naik di hadirat-Mu ya Allahku, sebagai persembahan yang hidup dan berkenan di hati Tuhan. Engkau yang tahu bagaimana permasalahan kami akhir-akhir ini. Engkau yang tahu bagaimana kami hidup di tengah-tengah pandemi ini Tuhan Yesus. Namun hari ini Tuhan, kami percaya Engkau hadir di sini, dan kami percaya Engkau Allah akan memberikan kesembuhan bagi kami. Engkau Allah akan memberikan pemulihan bagi kami. Engkau Allah akan memberikan kekuatan bagi kami. Saat ini Tuhan, ketika firman-Mu dikumandangkan, maka yang lemah mendapatkan kekuatan, yang saat ini bersedih hati mendapatkan sukacita, yang sedang lemah imannya Tuhan bangkitkan kembali. Karena kami percaya janji-Mu, firman-Mu hari ini mendatangkan kebaikan bagi kami, meneguhkan setiap iman percaya kami. Terima kasih Allahku, berfirmanlah saat ini melalui hamba-Mu, biar firman ini boleh memperbaiki kelakuan kami, menuntun kami kepada setiap kebenaran Tuhan, agar pengenalan kami semakin baik kepada Tuhan. Ketika kami mengenal Tuhan dengan baik, maka kami akan tahu bertindak sesuai dengan apa yang Tuhan anggap baik. Terima kasih Tuhan. Bahkan terlebih-lebih jemaat Tuhan yang saat ini telah hadir di tempat ini, Tuhan juga urapi, sehingga firman yang disampaikan dapat dimengerti dan dapat tertanam dalam hati kami semua Tuhan Yesus. Biarlah Roh Kudus boleh menerangi kami dan mengurapi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bersama kita katakan amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Shalom. Nah, saya berulang kali datang di tempat ini, saya selalu katakan bahwa saya orang muda, dan orang muda identik dengan semangat. Saya sapa dengan semangat sekali lagi. Shalom Bapak Ibu. Haleluya. Sudah tambah sedikit semangatnya. Puji Tuhan. Hari ini kembali diberi kesempatan untuk boleh menyampaikan firman Tuhan. Dan sekaligus saya mau sampaikan bahwa hari ini merupakan hari terakhir saya beribadah bersama Bapak Ibu. Karena hari Rabu saya akan mengadakan wisuda, dan kemudian setelah itu akan balik. Semoga di hari ke depan ada waktu lagi kita boleh berkumpul di tempat ini. Dan hari ini saya kasih judul firman Tuhan, jangan kasih kendor. Amin. Sama-sama bilang jangan kasih kendor. Haleluya. Karena sebagai pengikut Kristus, kita tentu tahu permasalahan itu ada. Permasalahan banyak sekali. Sejak Kristen telah ada di muka bumi ini, masalahnya bertubi-tubi, sangat banyak. Kristen itu selalu dicerca, dihina, dihimpit, ditekan, dibinasakan bila perlu. Tapi kita percaya bahwa ketika kita berharap kepada Tuhan, kita pasti akan menang. Amin. Karena itu kita jangan kasih kendor sedikit. Mari sama-sama Bapak Ibu kita buka kitab kita dari Daniel pasal yang ketiga ayat yang ke-16 sampai 18. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari kerapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan. Ayat 18, 1, 2, 3. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Haleluya. Pasal ini berbicara mengenai perapian yang menyala-nyala. Sangat familiar ceritanya, sangat familiar berita ini. Pada masa itu kerajaan Yehuda sedang diserahkan Tuhan kepada Raja Nebukadnezar, Raja Babel itu. Dan kemudian mereka semua dijajah, diangkut ke Babel, dibawa ke Babel. Namanya dijajah Bapak Ibu. Baru saja kita kemarin peringati kemerdekaan Indonesia, saya bilang kalau orang dijajah itu menderitanya minta ampun. Tidak bebas ngapa-ngapain, tidak bisa ngapa-ngapain. Nah jadi bangsa Israel pun alami hal yang sama pada masa itu. Dan Sadrak, Mesak, Abednego hari ini kita akan pelajari bahwa mereka adalah tokoh seperti judul tadi bilang, yang tidak kasih kendor sedikit pun. Amin. Yang pertama Bapak Ibu, kita mau belajar kenapa mereka berani dan mampu untuk melakukan itu. Tidak ada kendornya. Bahkan kalau kita belajar nanti, perapian itu panasnya luar biasa. Yang pertama Bapak Ibu, mereka punya pengalaman bersama Tuhan. Sama-sama bilang punya pengalaman bersama Tuhan. Punya pengalaman bersama Tuhan. Iya, semua orang saya percaya punya pengalaman bersama Tuhan. Semua orang, hanya saja dia mungkin tidak sadar bahwa Tuhan pernah tolong, bahwa Tuhan pernah selamatkan. Seperti itu, hal-hal seperti itu. Tapi manusia sering tidak sadar. Dia anggap itu karena kuatnya dia. Dia anggap itu karena pintarnya pikirannya.
Dia anggap karena dia bisa selamat dari kecelakaan itu, aku yang memang mahir bawa mobil. Kemarin kurem dan kubelokkan, lewatlah dari kecelakaan itu. Mereka anggap seperti itu. Tapi nyatanya bahwa itu harusnya menjadi pengalaman mereka bersama Tuhan. Amin. Tapi banyak orang tidak rasakan hal yang sama. Mari sama-sama kita buka dalam Daniel 1 ayat 15. Saya akan bacakan bagi kita semua. Setelah lewat 10 hari, ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Dan kalau kita baca nanti seterusnya, mereka lebih pintar, mereka lebih hebat, lebih sehat, lebih cerah kulitnya. Kalau kita nanti belajar mengenai Sadrak, Mesak, dan Abednego serta ada Daniel di situ, mereka tidak kasih kendor. Semenjak pertama kali mereka datang, tidak ada kemunduran dari kepercayaan mereka. Di situ mereka punya pengalaman bersama Tuhan. Mereka cuma makan sayur, kemudian minum air putih. Tapi nyatanya Alkitab catat mereka lebih pintar, lebih sehat, lebih cerah, lebih gemuk. Dan yang kedua, kenapa mereka bisa bertahan? Kenapa mereka bisa mampu? Sadrak, Mesak, dan Abednego dicatat di Alkitab mereka berani dan tidak ada kemunduran. Di Daniel pasal yang kedua ayat 19 sampai yang ke-20, Bapak Ibu, boleh kita baca bersama-sama. Maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam suatu penglihatan malam. Lalu Daniel memuji Allah semesta langit. Berkatalah Daniel, terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, sebab daripada dialah hikmat dan kekuatan. Hari itu Daniel mengucapkan satu kata yang memang sudah mendasar dalam dirinya. Kalau kita baca dari ayat sebelumnya, Bapak Ibu, ayat yang ke-17 saya akan bacakan bagi kita. Kemudian pulanglah Daniel setelah berjumpa dengan Ariok, sang pegawai raja itu. Kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada Hananya, Misael, dan Asaria, teman-temannya, dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahasia itu, supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama-sama orang-orang bijaksana yang lain di Babel. Sebelum dia mengucapkan kata-kata itu, dia telah bersekutu dengan Allah. Dia telah memohon kepada Allah. Memang tidak dicatat, tapi saya percaya ketika dia ingin memohon kepada Allah, dia pasti ada dalam satu persekutuan yang intim dengan Allah. Dan saat itu dia kenal siapa Allahnya. Dan ketika dia kenal siapa Allahnya, maka dia bilang, terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Kenapa Sadrak, Mesak, dan Abednego mampu untuk bertahan menghadapi raja, mampu mengatakan kata-kata itu? Karena dia tahu bahwa dia punya Tuhan yang hebat. Dia tahu siapa Tuhannya. Maka Bapak Ibu, saya mau bilang hari ini kepada kita semua, masalah kita boleh banyak, permasalahan kita boleh banyak. Terutama misalnya saya ini, Bapak Ibu, sebentar saya akan tamat dari sekolah ini, saya akan pergi ke kampung. Saya berencana membuka perintisan di sana. Masalah yang sebenarnya akan saya hadapi di situ. Begitu banyak tantangan yang saya tahu akan saya hadapi ke depan. Saya punya pengalaman bersama Tuhan. Yang saya tahu, Dia adalah Allah yang mengampuni saya. Dia adalah Allah yang tetap menolong saya. Itu yang saya tahu. Makanya Paulus bilang begini, 2 Timotius 1 ayat 11 sampai 12. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul dan sebagai guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu. Karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Hal ini pun sangat saya imani, Bapak Ibu. Ketika saya menyiapkan materi ini, saya tersentuh begitu dengan perkataan Paulus ini. Dia bilang begitu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Saya mau tanya kepada kita, Bapak Ibu, seberapa percayakah kita? Seberapa tahukah kita kepada siapa kita percaya? Atau jangan-jangan kita hanya datang ke tempat ini kemudian untuk memenuhi kekosongan waktu, agar ada tempat berkumpul, agar ada, kata kasarnya begini, ketika kita meninggal ada yang mengubur, anak kita menikah, ada yang menikahkan, memberkati. Tapi saya mau bagikan apa yang saya rasakan, bahwa saya tahu kepada siapa saya percaya. Saya sudah bilang, Bapak Ibu, dari saya kecil hidup saya itu menderita, susah sekali, dipelihara
peliharakan sampai sekarang saya bilang cukup makan lah begitu. Dan saya mungkin telah cerita kepada Bapak Gembala di tempat ini bagaimana kelamnya kehidupan saya pada masa lalu, yang saya rasa sudah tidak layak untuk diampuni. Tapi karena saya sekarang telah melewati hal itu, telah melewati masa-masa kelam itu, maka saya punya pengalaman bersama Tuhan. Saya berani bilang bahwa saya tahu kepada siapa saya percaya, yaitu kepada Yesus yang telah mengampuni saya dan memeliharakan saya sampai sekarang. Itu dalam perspektif saya, dalam pandangan saya. Dan hal itu pun harus kita rasakan bersama Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu bilang begini, juru firman Tuhan bilang jangan kasih kendor. Ini konsisten, tetap begitu, tidak mundur sedikit pun, konsisten. Saya selalu bilang konsisten itu sulit. Karena apa? Itu hal yang dilakukan terus menerus, tanpa ada kemunduran, terus menerus. Dan Bapak, Ibu, Saudara boleh renungkan bahwa ketika kita ingin konsisten, tidak mungkin dengan kekuatan kita sendiri. Kita harus punya pengalaman bersama Tuhan, Bapak Ibu. Kita harus tahu siapa Tuhan kita. Kalau hal itu tidak ada dalam diri kita, maka percaya, kita tidak akan mampu untuk melewati hidup dalam konsisten seperti itu. Apalagi masa-masa sekarang, Bapak Ibu, banyak masalah yang akan datang. Ekonomi mulai menipis, sulit sana sini, tantangan ke depan semakin banyak. Mungkin untuk keluarga-keluarga yang anaknya mulai beranjak sekolah dan lain sebagainya, biaya semakin besar. Banyak hal yang kita hadapi ke depan. Tapi pengalaman kita pada masa-masa lalu akan membuat kita menjadi pribadi yang kuat. Amin. Maka itu pun yang telah dirasakan oleh Sadrak, Mesak dan Abednego. Begitupun dengan Paulus. Aku tahu kepada siapa aku percaya, sebab dia berjumpa langsung kepada Tuhan. Dia berjumpa tatap muka dengan Tuhan. Dia yang gak tahan memang, tapi dia berjumpa dengan Tuhan. Pribadinya sendiri berjumpa dengan Tuhan. Maka saya selalu tekankan Bapak Ibu, tidak berbeda dari hal ini. Alami perjumpaan dengan Tuhan. Alami perjumpaan dengan Tuhan. Ketika kita telah berjumpa dengan Tuhan, maka hal itu yang akan mengubahkan hidup. Jangan tawar hati dalam kesesakan. Amsal pasal 24 ayat 10 bilang, kecillah kekuatanmu kalau engkau kecewa di masa kesesakan. Amin. Karena pada masa kesesakanlah kita melihat tangan Tuhan bekerja menolong kita. Ketika kita telah bertahan dalam kesesakan, maka pada masa kesesakan itu kita akan belajar. Itu merupakan pengalaman kita. Dan tidak jarang pada masa kesesakan kita bertemu dengan Tuhan. Yunus ketika di perut ikan lah baru sadar bahwa dia salah, baru bertobat setelah di perut ikan. Maka saya mau bilang yang terakhir, tetap pelihara hubungan kita dengan Tuhan. Tetap jalin komunikasi kita yang baik dengan Tuhan. Demikian firman Tuhan hari ini. Saya mau ajak kita untuk sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya, anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku minta. Kita akan kembali pujian dari awal. Saat ku lemah, Kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, Kau topang tanganku. Saat ku jatuh, Kau topang tanganku. Kau penolongku yang setia, Kau penolongku yang setia. Ku percaya padamu, Juru Selamatku, tempat pengharapanku. Kembali pujian dari awal. Saat ku lemah, Kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, Kau topang tanganku. Kau penolong kami yang setia, Kau penolongku yang setia. Ku percaya padamu, Juru Selamatku, tempat pengharapanku. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya Tuhan, aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari
kita semua diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Lambaikan tangan kita yang diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Biarlah Tuhan semakin memakai hambanya dengan luar biasa. Dan apa yang dirindukan, apa yang digumulkan, Tuhan memberkati. Haleluya. Amin. Dan saat ini sebelum kita mendengarkan warta dan doa syafaat, kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Bila kita memberi dengan sukacita. Kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur Tuhan kalau kami telah mendengarkan firman-Mu, bahkan kami telah mengangkat pujian kami. Saatnya Tuhan, sekarang kami akan mengumpulkan persembahan kami. Kiranya Tuhan memberkati persembahan ini, sehingga persembahan ini dapat dipergunakan di tempat ini untuk pekerjaan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, hari ini kita sangat bersukacita. Amin. Haleluya. Jadi Abjon baru cerita akan sudah hari Rabu, dan setelah itu dia akan ke Pekanbaru. Saya pun baru dengar dari mimbar ini. Nah, tapi puji Tuhan, yang penting dia udah cerita sama Tuhan. Amin. Udah laporkan, udah minta izin, pasti kita selalu akan menopang pelayanan dia dimanapun berada. Amin. Haleluya. Nanti kita doakan dia bersama wakil gembala, ibu gembala. Abang Sintua kita mana hari ini? Ya, kurang sehat, diwakili istrinya. Nanti kita ke depan mendoakan Abjun ini. Dan mungkin bagian bendahara dikumpulkan dulu kolekte ini, satu kolekte nanti pengutusan kita kepada dia, kolekte khusus ya, ekstra kolekte hari ini berapapun jumlahnya. Yang ketiga itu nanti untuk menopang dia, karena kita dengar dia akan merintis di Pekanbaru. Jadi kita katakanlah persekot dari gereja ini menopang dia. Amin. Puji Tuhan. Lalu sudah disiapkan Tuhan jauh-jauh hari, sudah ada adik kita ya, pemain keyboard kita. Luar biasa kan? Hebat ya Tuhan itu ya. Datang mereka berdua sama adik kita WL tadi. Jadi ada satu pergi sudah disiapkan Tuhan. Saya kagum loh, hal-hal kecil begitu itu pengalaman Tuhan yang dimaksud Abjon tadi. Pengalaman Tuhan itu tidak harus punya penglihatan, diangkat ke langit ketujuh, tidak mesti begitu. Dijumpakan dengan orang di neraka, melihat Lucifer, nggak mesti begitu. Pengalaman sehari-hari, bahwa kita terluput dari kecelakaan, puji Tuhan, Tuhan bekerja di situ. Di tengah kelalaian kita masih diluputkannya kita, kan itu pengalaman dengan Tuhan. Tidak mesti pengalaman spektakuler begitu. Kalau ada yang begitu, puji Tuhan juga ya, puji Tuhan. Lalu terima kasih kepada semua, termasuk pemain drum kita ini. Bisa bermain drum dengan handphone. Hebatnya anak-anak ini. Coba kalau kita tadi
tadi nggak ada drum, ya sudahlah berdoa untuk Tuhan kirimkan drum. Rupanya ada drum di handphone dia. Puji Tuhan. Hebat ya anak-anak muda itu ya. Makanya kalau anak-anak kita serahkan kepada Tuhan, ada banyak bakat, ada banyak talenta, ada banyak karunia yang ditempatkan Tuhan pada mereka. Itu modal untuk kesuksesan hidup, itu modal untuk melayani Tuhan yang hidup. Katakan amin, tepuk tangan bagi dia. Kalau kita percaya kenal Tuhan kita dari khotbah tadi, nggak ada lagi sanksinya kita, nggak ada lagi ragunya, nggak ada lagi, pokoknya bisa konsisten dari tadi, konsisten, stabil gitu ya, tidak tergoncang oleh apapun. Mungkin saya gambarkan sedikit mencerminkan saja, ini anak-anakku ini semua udah cukup lama dengan saya. Apapun kata orang tentang saya, mereka nggak peduli, karena mereka kenal siapa saya. Apapun kata orang, mereka nggak akan tergoncang. Mereka lebih percaya kepada pengalamannya dengan saya. Begitulah kira-kira, itu baru gambar kecil kita sama Tuhan. Kalau sudah kenal dia, udah berpengalaman dengan dia, mau badai 7 skala Richter pun tidak menggoncangkan kita. Mau agak-agak aneh, mau besok matahari terbit di barat pun biasa saja. Allah yang menciptakan alam, Allah berdaulat atas segala sesuatu. Amin. Kalau diizinkannya corona, diberikan juga kekuatan. Kalau diizinkannya badai, diberikan juga jalan keluar. Kalau diberikannya ada orang yang rusuh sama kita, masih banyak orang yang berbisnis dengan kita. Ada banyak kebaikan Tuhan itu. Maka seperti Sadrak, Mesyak, dan Abednego, ketika disuruh menyeleweng sedikit saja, hanya tundukkan kepala di bawah patung, itu pun mereka tak mau. Karena kenal, kalaupun Allah kami itu tidak meluputkan kami, dengarlah Tuanku Raja, katanya, kami tidak akan menyembah patung yang Tuanku dirikan. Dia tahu akibat perkataan itu, bahwa menyangkal perkataan dan titah raja itu artinya mati. Itu pun dia siap, karena dia tahu, dia kenal siapa Allahnya. Berbahagialah orang yang sudah mengenal Allah. Kalau selama ini kita banyak dalam kebingungan, keraguan, itu merupakan indikasi gejala-gejala kurang mengenal Tuhan. Dan masih ada waktu untuk memperbenah diri. Amin. Masih banyak waktu. Kalau kita sempat stres, itu pasti merupakan petunjuk bisa jadi kita belum mengenal Tuhan dengan baik. Kenapa stres gitu loh? Itu aja udah menunjukkan ada sesuatu yang salah. Sebab kalau kita kenal dengan Tuhan, api menyala-nyala pun tidak menakutkan lagi. Tidak menakutkan lagi. Gujingan orang pun tidak membuat kita mundur lagi. Ocehan orang pun tidak akan membuat kita lemah. Hadangan yang berat pun kita tetap jalan. Sekali bersama dengan Tuhan, aku akan terus mengikuti dia. Kemanapun saya dibawanya, dimanapun saya ditempatkan. Ya, katakan amin. Saya percaya anakku ini nanti akan hebat di Pekanbaru. Amin. Akan hebat. Sebelum kita akan akhiri ibadah kita panggil saudara kita Abjon ke depan. Mari Pak Wakil Gembala, Johan Marbor, Ibu Gembala, mewakili Amang Situa, Nyonya ya boleh. Dan tentu pengurus yang lain dan semua jemaat boleh menopang dari sana ya. Baik, kita boleh berlutut. Sama-sama kita nyanyi. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Sama-sama kami rindu melihat. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Curahkan di tempat ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan,
di hadapanmu, di altarmu, seorang anakmu sedang berlutut. Kami sebagai saudara senior dari dia dan kawan-kawan sepelayanan dan jemaat yang telah turut dia layani sepanjang tahun ketiga ini, kami bersyukur atas Engkau telah menganugerahkan kepadanya dengan selesainya kuliahnya dan akan diwisuda pada hari Rabu yang akan datang. Terima kasih atas limpah kasih-Mu kepadanya Tuhan. Abjon Niel Semorangkir adalah anak kerajaan surga, penuh dengan kemuliaan Allah. Roh Tuhan bekerja padanya. Bahkan kami percaya roh Tuhan akan melipat gandakan pemakaiannya melalui kehidupan dia. Nama Tuhan Yesus disemarakkan di mana dia berada, kemana dia Tuhan akan bawa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sesuai dengan protokol social distancing, saya tidak akan menumpangkan tangan secara langsung, tetapi kami mengangkat tangan. Turunlah urapan-Mu, turunlah urapan-Mu kepada anakmu ini Tuhan, kepada naposonya Tuhan, naposonya di gereja ini. Tuhan mengurapi dia. Roh Tuhan memasuki, melipat gandakan. Pengurapan baru ada padanya. Haleluya. Roh hikmat, hati bijaksana, roh keberanian untuk bersaksi, roh terobosan yang membukakan jalan keluar. Engkau limpahi kepadanya Tuhan. Berikan kepada hamba-Mu ini kesehatan. Berikan kepadanya Tuhan hal-hal yang terbaik. Kami berdoa ketika dia lemah, dia menjadi kuat karena Kristus ada di dalam dia. Dan kami berdoa Tuhan dalam setiap pergumulannya, dia tahu seorang konselor yang ajaib, penasehat yang ajaib. Engkau Yesus Tuhan yang tidak akan pernah kehilangan cara, tidak akan pernah buntu. Selalu ada jalan keluar diberikan kepada anak kami ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk orang tuanya, menjadi hadiah Tuhan di tengah keluarga itu. Seorang anak diutus menjadi hamba Tuhan, diberkatilah keluarganya, diberkati sanak saudaranya. Juga kami berdoa Tuhan untuk kelak pendamping hidup anak-Mu ini Tuhan. Siapapun yang Tuhan sudah pilih, tuntun mereka dipertemukan dengan cara. Siapapun yang Tuhan telah tetapkan, biarlah dia akan menuju ke sana. Pertemuan yang dilakukan oleh Tuhan, dia persatukan menjadi pasangan untuk melakukan pekerjaan Tuhan dalam jumlah yang besar. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biarlah Engkau mengurapi dia. Engkau leluasa bekerja di dalam hidupnya. Haleluya. Haleluya. Mengalirlah roh kudus. Mengalirlah roh Allah memenuhi hidupnya, memenuhi hatinya, memenuhi pikirannya, seluruh jiwanya. Kami serahkan dia ke dalam tangan. Kami serahkan dia dan kami berangkatkan dia pada waktu terbaik. Dia akan berangkat ke Pekanbaru. Biarlah di sana Tuhan memakai dia secara heran. Bagi Tuhanlah segala puji, hormat, dan kemuliaan kekal selama-lamanya. Haleluya. Sama-sama kita percaya berkata,